Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tiara Triana yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan tentang proses produk dan sifat karakteristik slag dari logam silikon. Perkenalkan, nama saya Anika Dinalva Fitraningrum dengan NPM 333418056. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NPM 33341616065. Terdapat outline berikut. Yang pertama, kita akan membahas apa sih logam silikon itu. Yang kedua, proses produksi logam silikon. Yang ketiga, sifat karakteristik slag silikon. Yang keempat, ada referensi. Apa itu silikon? Logam silikon ini didefinisikan sebagai setidaknya 96% kandungan silikon menjadi bahan baku yang paling penting dimulai pada tahun 1940-an dengan pengembangan paduan aluminium, senyawa kimia dari silikon dan silan, dan juga dari polisilikon kemurnian tertinggi untuk elektronik. Nah, logam silikon ini umumnya disebut dengan silikon grade metalurgi yang berlambang MgSi dan Mgs. Nah, silikon ini bersimbol Si, terus unsurnya itu non-logam, mempunyai nomor logamnya itu 14 dengan massa atomnya 28,0855 U dan titik leburnya itu 1,414 derajat Celcius. Nah, berikut proses produksi polisilikon, di mana prosesnya itu yang pertama ada tahap pertama itu produksi TCS melalui klorinasi langsung atau proses hidrogenisasi. Yang kedua itu pemurnian TCS dengan distilasi dan penyerapan. Yang ketiga itu ada dekomposisi termal TCS dalam reaktor CVD untuk menghasilkan batang polisilikon. Yang keempat ada produksi filamen silikon sebagai benih nukleasi dalam proses pengendapan. Yang kelima ada pengumpulan daur ulang gas koproduk. Yang terakhir ada konversi STC produk ke TCS untuk didaur ulang. Nah, di sini ada proses produksi polisilikon di mana ada MgSi dan HCl ini dimasukkan ke dalam TCS production atau FBR. Nah, di sini tuh terjadi proses klorinasi langsung atau dengan proses hidrogenisasi yang bisa disebut dengan konversi dingin. Nah, habis itu masuk lagi ke tahap TCS purification, yaitu proses pemurnian. Proses pemurnian. Nah, di sini terjadi distilasi. Nah, kemudian masuk lagi ke tahap deposisi, yaitu CVD reaktor. Outputnya ini menghasilkan produk polisilikon. Nah, produknya ini ada dua, ada batang dan butiran. Nah, di sini dia juga menghasilkan gas. Nah, gasnya ini didaur ulang kembali dari STC menjadi TCS converter. Dalam proses klorinasi langsung, TCS ini diproduksi dari MgSi dan hidrogen anhidrat klorida atau HCl menurut reaksi eksotermik. Dengan reaksinya itu, MgSi plus 3HCl menjadi SiHCl3 plus H2. Nah, ini tuh sekitar 350 C dan sekitar 5 bar. Produksi TCS hasil tinggi ini dibatasi oleh panasnya reaksi. Reaksi eksotermik ini berlangsung dengan cepat pada kondisi operasi FBR dan dapat membuat pemanasan lokal, sehingga membuat kapal FBR dan komponennya menjadi rusak. Nah, kontrol suhu reaksi melintasi unggu fluida ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan selektivitas TCS yang tinggi. Pendinginan reaksi eksotermik ini dilakukan dengan mengedarkan minyak atau air melalui tabung internal dan koil pendingin luarnya. Nah, produk fase uap yang dihasilkan itu ada HCl, TCS, STC, hidrogen, dan logam klorida serta klorisilen lainnya yang tidak bereaksi. Nah, ini semua tuh dibuang di bagian atas reaktor ke settler di mana gas didinginkan
dan sebagian terkondensasi. Nah, pengotor di MgS silikon ini bereaksi untuk menghasilkan logam klorida dan hidrokarbon terklorinasi, yaitu dihapus dalam proses distilasi. MgS silikon pada lebihnya 98% kemurnian ini difluidasi dengan HCl dalam FBR yang dirancang khusus. Hasil TCS berakhir 85% dapat dicapai dalam desain reaktor yang canggih. Nah, peningkatan dari hasil 60% dalam desain awalnya. Hasil TCS yang lebih tinggi mengurangi beban pada sistem pemurnian dan konverter dari STC ke TCS. FBR desain canggih untuk TCS ini memiliki hasil yang tinggi. Lebih dari 88% TCS, kapasitas yang tinggi lebih dari 30.000 ton per tahun, dan lebih dari 90% waktu operasional. Hal ini peningkatan yang signifikan dibandingkan desain FBR awal dengan 60% TCS, kapasitasnya 10.000 ton per tahun, waktu kerjanya 80%, dan penggunaan energi yang 2 kali lipatnya. Nah, reaksi yang bersaing menghasilkan STC dan diklorisilen atau DSC sesuai dengan reaksinya, yaitu MgSi plus 4HCl menjadi SiCl4 plus 2H2 dan MgSi plus 2HCl menjadi SiH2Cl2. Nah, berikut ada diagram alir blok dari proses klorinasi langsung yang menunjukkan komposisi dan aliran gas untuk sintesis, pemisahan, pemurnian, deposisi polisilikon, pemilihan, dan daur ulang gas koproduk, dan konversi dari STC ke TCS. Proses hidrogenisasi. Proses ini juga disebut sebagai proses konversi dingin karena STC dikonversi ke TCS pada suhu yang lebih rendah daripada dalam proses konversi termal. Nah, keuntungan dari proses hidrogenisasi ini yaitu penggunaan STC sebagai sumber klorin untuk diproduksi. Jadi, STC ini dan klorisilen lainnya ini diproduksi dalam reaksi, dikumpulkan, dan didaur ulang kembali ke hidrogenisasi FBR untuk menghilangkan satu set reaktor konversi termal terpisah untuk mendaur ulang STC. Nah, perbaikan yang berkelanjutan ini telah dibuat untuk meningkatkan hasil STC dan kapasitas reaktor untuk meningkatkan ekonomi proses. Nah, hasil TCS ini berkisar dari 24% hingga 30%. Tekanan yang didapat berkisar dari 20 hingga 34 bar, dengan hasil yang lebih rendah pada tekanan yang rendah. Dengan produk sampingan STC didaur ulang ke hidrogenisasi FBR ini, proses ini memiliki konsumsi listrik yang lebih rendah daripada proses klorinasi langsung. Namun, TCS lebih rendah hasilnya dan resiko keselamatan dari tekanan reaksinya yang lebih tinggi, yaitu salah satu kerugian dari proses ini. Nah, di sini ada diagram alir blok dari proses hidrogenisasi. Di sini menunjukkan gas komposisi dan aliran untuk sintesis, pemisahan, pemurnian, TCS, deposisi polisilikon, dan pemulihan dan daur ulang gas produk samping. Pemurnian TCS. Setelah sintesis TCS mentah, TCS dan koproduk klorisilens ini dipisah dan TCS disalurkan ke sistem pemurnian, kombinasi distilasi, dan absorpsi kolom. Nah, tahap pertama ini TCS dipisahkan dari logam klorida dan pengotor berat. Itu TCS kemudian disalurkan ke serangkaian kolom distilasi untuk pemurnian hingga bagian pemilihan tingkat pengotornya. Senyawa klorin cair ini dikirim ke pembuangan limbah karena mereka terkontaminasi dengan boron, fosfor, karbon, dan berbagai logam lainnya yang tidak dapat didaur ulang, sehingga mereka disalurkan ke pembuangan limbah. STC dari proses dikumpulkan dan dikirim ke reaktor hidrogenisasi atau konverter termal untuk konversi ke TCS. TCS murni ini dikumpulkan dalam tangki penyimpanan untuk digunakan sebagai gas umpan reaktor CVD. Kolom distilasi ini dirancang untuk menghilangkan kotoran berat, logam klorida, dan klorisilen dengan order tinggi. Pisahkan dan kumpulkan STC untuk konversi untuk
konversi TCS, menghilangkan hidrokarbon dan senyawa yang mendidih yang ringan, dan menghilangkan karbon senyawa klorisilen. Dan kemajuan yang lebih baru dalam pemurnian TCS ini adalah pengembangan adsorpsi kolom. Nah, adsorpsi kolom ini yaitu kolom saringan molekuler dan gel silika yang dirancang untuk menghapus spesies si pengotornya, fosfor dan boron yang secara spesifik. Kolom ini mencapai lebih tinggi kemudian sambil meminimalisir kerugian si TCS-nya. Sistem distilasi harus berukuran juga untuk memproses gas daur ulang dari reaktor CVD deposisi yang terdiri dari TCS yang tidak bereaksi dan STC produk. Itu membuat klorisilens daur ulang mempengaruhi jumlah dan untuk ukuran kolom yang dibutuhkan. Dekomposisi thermal TCS dalam reaktor CVD untuk menghasilkan batang polisilikon. Nah, deposisi bentuk batang dalam reaktor CVD ini menyumbang lebih dari 90% polisilikon, diproduksi dengan batang dengan berdiameter 150 mm dengan panjang 2 meter. Filamen ini dirakit menjadi batang yang berbentuk U, dimuat ke dalam reaktor yang bersih. Produksi silikon 933 filamen menjadi potongan grafit diikat menjadi elektroda yang dimasukkan ke dalam plat dasar. Nah, filamen ini dipanaskan oleh batang pemanas grafit. Kemudian dengan hambatan listrik untuk suhu sekitar 1100 derajat Celcius. Filamen ini juga dapat dipanaskan langsung dengan tegangan listrik yang lebih tinggi. Nah, temperatur penguraian aliran gas dan sistem gas ini dirancang untuk pengendapan maksimum silikon dari TCS. Saya membahas tentang produksi filamen silikon sebagai benih nukleasi dalam proses pengendapan. Nah, di sini di produksi filamen silikon ini kita menggunakan teknologi FBR yang dirancang khusus untuk menyimpan polisilikon ke biji silikon kecil dari TCS atau silan SiH4 sumber gas. Nah, di sini juga kita menggunakan suhu pengendapan untuk TCS lebih tinggi daripada untuk gas silen. Nah, kemudian penggunaan utama untuk butiran ialah sebagai pengisi untuk rongga di bagian bidang dan bongkahan. Polisilikon granular telah dikembangkan sejak tahun 1975. Seperti yang dijanjikan baru-baru ini direalisasikan mengenai biaya pengoperasian kurang dari $20 per kilogram. Nah, teknologi ini menggunakan FBR yang dirancang khusus untuk menyimpan polisilikon ke biji silikon kecil dari TCS atau silan sumber gas. Lapisan partikel silikon kecil sekitar 300 meter difluidasi dalam hidrogen. TCS atau hidrogen gas silan dinding ruang reaksi dipanaskan secara listrik secara panas untuk memberikan suhu sekitar 600 derajat Celcius. Suhu pengendapan untuk TCS lebih tinggi daripada untuk gas silan. Butiran tumbuh dalam diameter dan terus-menerus diedarkan di tempat tidur sampai mereka mendapatkan berat dalam tabung keluar, sehingga sebuah katup pada tabung keluaran memungkinkan selanjutnya, yaitu pengumpulan dan daur ulang gas CO produk. Nah, gas ventilasi dari reaktor CVD terdiri dari hidrogen, TCS yang tidak bereaksi, STC, hidrogen klorida, dan klorosilan lainnya. Gas ventilasi dari reaktor CVD terdiri hidrogen, kemudian TCS yang tidak bereaksi, STC, klorisilan lainnya, dan hidrogen klorida. Nah, kurang dari 20% gas TCS dikonversi menjadi polisilikon. Agar proses pengendapan TCS menjadi hemat biaya, gas ventilasi harus dikumpulkan dan dipisahkan dan didaur ulang. Kemudian sistem pemulihan gas ventilasi harus dikumpulkan, kemudian dirancang untuk memulihkan hidrogen dan klorosilan lainnya dari jalur ventilasi reaktor CVD dan dari jalur ventilasi konverter hidrogenasi STC ke TCS. Setelah pemulihan, gas dari reaktor CVD dipisahkan
dan didaur ulang. Kemudian STC dikirim ke reaktor konversi termal untuk mengubah STC menjadi TCS. Kemudian hidrogen dipulihkan dan dikembalikan ke tangki penyimpanan untuk digunakan kembali. HCl dipulihkan dan dikembalikan ke tangki penyimpanan HCl untuk digunakan kembali. TCS yang tidak bereaksi dikumpulkan dan dikirim untuk digunakan kembali dalam reaktor pengendapan sistem pengumpulan dan pemulihan gas untuk menerima laju aliran. Dan lanjut slide selanjutnya, yaitu konversi STC produk ke TCS untuk didaur ulang. Nah, di sini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada konveksi termal dalam reaktor CVD dan konveksi hidrogenisasi dalam reaktor hidrogenisasi FBR. Nah, pada konveksi termal, STC yang dikumpulkan dan disalurkan ke konverter termal untuk dikonversi ke TCS. Reaksi yang bersaing dalam membatasi konversi, terutama reaksi TCS dikonversi dengan hidrogen untuk membentuk HCl dan DCS. Reaksi yang dibutuhkan hidrogen berlebih dan tekanan tinggi untuk memperoleh hasil 22% TCS. Karena konversi hanya 20%, gas ventilasi dari konverter termal dikumpulkan dan dipisahkan, dan STC yang belum dikonversi dikembalikan ke konverter untuk dikonversi ke TCS. Siklus ini diulang sekitar 5 kali untuk menyelesaikan konversi. Penting untuk konversi energi bahwa tingkat konversi setidaknya 20%, karena lebih banyak siklus diperlukan dengan efisiensi konversi yang lebih rendah ini. Seperti reaktor CVD, konverter termal STC ke TCS terdiri dari plat dasar baja, tabung lonceng baja berpendingin air, catu daya dan listrik, gas, dan utilitas air. Base plate memiliki lubang pengumpanan untuk sambungan listrik ke batang pemanas grafit, sistem distribusi gas, dan sistem ventilasi gas. Jar lonceng baja pemanasan grafit berpendingin air dinaikkan dan diturunkan oleh sistem hoist untuk memberikan akses ke ruang reaksi zona panas. Guci lonceng dibangun untuk menahan tekanan 8 bar. Bel jar memiliki area pandang untuk pengamatan operator terhadap proses dan untuk pirometer yang memantau suhu zona panas grafit dan menyesuaikan daya listrik untuk mempertahankan suhu. Di dalam tabung lonceng, batang pemanas grafit besar menggantikan filamen silikon. Batang grafit tertutup dalam ruang grafit menciptakan zona panas untuk mengontrol panas di zona dan menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua ada konversi hidrogenisasi. Seperti dibahas sebelumnya, keuntungan dari proses hidrogenisasi. Lanjut slide selanjutnya, yaitu sifat karakteristik silikon slag. Terek silikon didefinisikan sebagai limbah padat yang dibuang dalam proses generatif saringan molekuler katalis perangkahan katalitik. Yang kedua ialah sejumlah besar sel silikon digunakan untuk penimbunan yang menyebabkan dampak lingkungan negatif seperti penyucian bahan yang berpotensi beracun ke dalam tanah dan air tanah, perubahan kompetitif unsur vegetasi yang tumbuh di sekitar terak silikon, dan akumulasi elemen beracun di seluruh pantai makanan. Pengotor utama dalam MgCl adalah logam yang ditemukan dengan deposit kuarsa, terutama besi, aluminium, magnesium, dan titanium dengan karbon yang berasal dari bahan baku. Lanjut slide selanjutnya, yaitu sifat karakteristik silikon slag. Terek silikon didefinisikan sebagai limbah padat yang dibuang dalam proses generatif saringan molekuler katalis perangkahan katalitik. Yang kedua ialah sejumlah besar sel silikon digunakan untuk penimbunan yang menyebabkan dampak lingkungan negatif seperti penyucian bahan yang berpotensi beracun ke dalam tanah dan air tanah, perubahan kompetitif unsur vegetasi yang tumbuh di sekitar terak silikon, dan akumulasi elemen beracun di seluruh pantai makanan. Pengotor utama dalam MgCl adalah logam yang ditemukan dengan deposit kuarsa, terutama besi, aluminium, magnesium, dan titanium dengan karbon yang berasal dari